Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ya semuanya? Semoga semua baik-baik saja dan semoga tetap bersemangat dalam belajarnya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nurlala Rusmianti, Nesa Amelia Novianti, Yuni Indasari, dan Haura Putri Listidiev akan menyampaikan salah satu materi bangun ruang yaitu pada kubus. Pembahasan kali ini kami akan memaparkan mengenai pengertian kubus, gambar kubus, sifat-sifat kubus, unsur-unsur kubus, cara melukis kubus, perangkat kubus, jaring-jaring kubus, rumus-rumus kubus, dan aplikasi kubus dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, langsung saja saya Nesa Amelia Novianti terlebih dahulu akan memaparkan mengenai pengertian kubus. Apa itu kubus? Kubus merupakan suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah sisi berbentuk persegi yang kongruen, atau 6 bidang sisi yang berbentuk bujur sangkar. Untuk bentuknya kita bisa lihat di gambar sebelah kanan video ini. Kubus memiliki 6 sisi yang kongruen, yang berada pada sisi atas, bawah, depan, belakang, kiri, dan kanan. Kubus juga memiliki 12 rusuk, di antaranya pada garis AB, BC, CD, DA, AF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Nah, yang paling khas dari bangun kubus ini yaitu terletak pada setiap rusuknya memiliki panjang yang sama. Kubus juga memiliki 8 titik sudut, yaitu pada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, titik H yang merupakan 8 titik sudut tersebut. Kubus juga disebut sebagai bidang 6 beraturan. Selain itu juga merupakan bentuk khusus dalam prisma segi 4. Mengapa bentuk khusus dalam prisma segi 4? Karena sisinya sama dengan sisi alasnya. Setelah kita mengetahui pengertian kubus, kita langsung saja ke sifat-sifat dari kubus. Silahkan kalian sambil memperhatikan gambar kubus berikut. Langsung saja ke penjabaran sifat-sifat kubus. Yang pertama ada semua sisi kubus berbentuk persegi. Jika kita perhatikan, sisi ABCD, EFGH, ABFE, dan seterusnya itu memiliki bentuk persegi dan memiliki luas yang sama. Nah, kemudian selanjutnya ada semua rusuk kubus berukuran sama panjang. Jika kita perhatikan lagi, rusuk kubus AB, BC, CD, dan seterusnya memiliki ukuran yang sama panjang. Selanjutnya, pada sifat kubus yang ketiga, setiap diagonal bidang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang. Silakan perhatikan pada garis BG dan CF. Pada gambar tersebut, kedua garis itu merupakan diagonal bidang kubus ABCD EFGH yang memiliki ukuran yang sama panjang. Selanjutnya, pada sifat-sifat kubus yang keempat, setiap diagonal ruang pada kubus memiliki ukuran yang sama panjang dari kubus ABCD EFGH. Pada gambar tersebut terdapat dua diagonal ruang yaitu HB dan DF, di mana keduanya berukuran sama panjang. Lanjut ke sifat-sifat kubus yang terakhir. Setiap bidang diagonal kubus memiliki bentuk persegi panjang. Mari kita perhatikan bidang diagonal ACGE pada gambar di samping kanan berikut. Terlihat dengan jelas bahwa bidang diagonal tersebut memiliki bentuk persegi panjang. Saya Haura Putri Listidiev. Di sini saya akan memaparkan materi unsur-unsur kubus. Sebelumnya perhatikan terlebih dahulu kubus ABCDEFGH yang ada pada gambar tersebut. Langsung saja, unsur-unsur kubus terbagi menjadi 6 macam. Yang pertama, ada sisi atau bidang. Kubus ABCD EFGH
memiliki 6 buah sisi yang semuanya berbentuk persegi. Sisi-sisinya antara lain ABCD sebagai sisi bawah, EFGH sebagai sisi atas, ABFE sebagai sisi depan, CDHG sebagai sisi belakang, BCGF sebagai sisi samping kiri, ADHE sebagai sisi samping kanan. Yang kedua ada rusuk. Kubus ABCD EFGH memiliki 12 buah rusuk, antara lain AB, BC, CD, DA, EF, FG, GH, HE, AE, BF, CG, dan DH. Rusuk tersebut terbagi menjadi 4, yaitu rusuk datar atau alas. Ada AB, BC, CD, dan DA. Selanjutnya ada rusuk datar atas. Ada EF, FG, GH, dan HE. Selanjutnya rusuk tegak. Ada AE, DH, BF, dan CG. Rusuk-rusuk yang sejajar pada kubus ada AB, DC, EF, HG, AD, BC, FG, EH, AE, BF, CG, DH. Lanjut yang ketiga ada titik sudut. Kubus ABCD EFGH memiliki 8 buah titik sudut, antara lain titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Selanjutnya, yang keempat ada diagonal bidang. Diagonal bidang kubus ABCD EFGH antara lain ialah AC, BD, FH, GE, BE, AF, DG, CH, BG, CF, AH, dan DE. AC dan BD ialah sisi bawah, EG dan HF ialah sisi atas, FC dan BG ialah sisi kanan, ED dan EH ialah sisi kiri, AF dan DE ialah sisi depan, DG dan CH ialah sisi belakang. Perhatikan gambar di bawah tersebut. Garis berwarna merah tersebut merupakan diagonal bidang. Selanjutnya, yang kelima ada diagonal ruang. Pada kubus ABCD EFGH terdapat ruas garis HB yang menghubungkan dua titik sudut yang saling berhadapan dalam satu ruang. Ruas garis tersebut disebut dengan diagonal ruang. Kalian bisa perhatikan garis merah pada kubus ABCD EFGH tersebut. Garis merah tersebut ialah diagonal ruang. Selanjutnya yang terakhir ada bidang diagonal. Bidang diagonal kubus ABCD EFGH antara lain ialah BDHF, ACGF, ABGH, CDEF, ADGF, dan BCHE, EH dan BC, AD dan FG, AB dan HG, AF dan DC, AH dan BG, ED dan FC. Kalian bisa perhatikan arsir warna merah tersebut pada gambar kubus ABCD EFGH. Itulah yang dinamakan bidang diagonal.
Nama saya Nura Rusmianti. Saya di sini akan menjelaskan tentang cara melukis kubus. Nah, cara melukis kubus itu juga bisa disebut dengan cara menggambar sebuah kubus. Nah, di sini terdapat dua langkah. Untuk langkah yang pertama yaitu lukislah dua buah persegi sebagai bagian sisi depan dan sisi belakang kubus. Nah, untuk rusuk yang tidak terlihat dari depan, itu lukislah dengan garis putus-putus. Nah, untuk langkah yang kedua yaitu hubungkan rusuk-rusuk dari depan ke belakang. Nah, maka terbentuklah sebuah kubus. Perlu kita ketahui bahwa dalam geometri untuk menyamakan penggambaran kubus tersebut, maka dibuat ketetapan. Nah, ketetapan atau kesepakatan tersebut itu terlebih dahulu dimulai dengan beberapa istilah dasar dalam menggambar kubus. Nah, dimisalkan nih, ada kubus ABCD EFGH. Nah, ini terdapat istilah yaitu bidang frontal. Nah, bidang frontal ini adalah bidang pada kubus yang sejajar dengan bidang gambar. Misalkan yaitu ABFE dan DCGH. Nah, selanjutnya itu ada juga bidang ortogonal. Nah, ini maksudnya bidang yang tegak lurus terhadap bidang gambar. Contohnya BCFG, ADHE, ABCD, dan EFGH. Dan selanjutnya yaitu ada perbandingan ortogonal, yaitu perbandingan garis ortogonal dan garis frontal. Nah, contohnya yaitu pada garis AD dan berbanding dengan garis AB. Nah, itu beberapa istilah penting yang terdapat dalam cara melukis sebuah kubus. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang kerangka kubus. Kerangka kubus itu merupakan suatu panjang setiap rusuk kubus yang sama dan merupakan penjumlahan dari ke-12 rusuknya. Jadi, sebuah kubus itu memiliki 12 rusuk. Jika panjang rusuk kubus adalah S, maka jumlah panjang rusuknya adalah 12S. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa rumus dari panjang kerangka kubus itu adalah 12S. Nah, di sini terdapat contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama yaitu panjang rusuk kubus adalah 5 cm, tentukan jumlah panjang rusuk kubus tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya, jumlah panjang rusuk yaitu 12S. Nah, untuk panjang rusuknya yaitu 5 cm. Jadi 12 dikali 5 cm itu hasilnya 60 cm. Nah, maka jumlah panjang rusuk kubus tersebut adalah 60 cm. Nah, untuk contoh soal yang kedua, yaitu Nadia mempunyai kawat yang panjangnya 180 cm. Dia ingin membuat kerangka kubus, berapa panjang rusuk kubus agar kawat tersebut tidak tersisa? Nah, untuk penyelesaiannya, yaitu panjang rusuk sama dengan 180 dibagi 12 cm. Nah, hasilnya yaitu 15 cm. Jadi, panjang rusuk kubus agar kawat tersebut tidak tersisa yaitu 15 cm. Saya Yuninda Sari akan menerangkan yang pertama yaitu tentang jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah bangun datar persegi atau bujur sangkar. Untuk mengetahui jaring-jaring kubus, lakukanlah kegiatan berikut. Yaitu yang pertama, siapkan 1 buah dus yang berbentuk kubus, gunting, dan spidol. 2. Ambil dus tersebut, beri nama setiap sudutnya. Misalnya A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian irislah beberapa rusuknya mengikuti alur berikut. Pada gambar tersebut ya, contohnya beri setiap nama pada setiap sudutnya A, B, C, D, E, F, G, H. Dan yang ketiga, rebahkan dus yang telah diiris tadi. Selesai. Nah, di situ ada contoh gambar-gambarnya macam-macam jaring-jaring kubus di samping. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi kubus dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kubus tidak hanya sebuah kotak yang terdapat dalam buku pelajaran di sekolah, tetapi kubus juga dapat dicontohkan dengan kehidupan sehari-hari, antara lain seperti dadu, Rubik, dan permainan lain seperti Tetris, Minecraft,
bahkan ada di dalam perfilman, yaitu Tesseract. Di mana Tesseract ini tidak hanya ada di dunia fiktif, tapi dalam matematika pun ada. Tesseract ini adalah sebuah kubus yang ada pada dimensi 4, dan Tesseract ini terdiri dari 8 kubus, 24 persegi, 32 rusuk, dan 16 titik sudut. Nah, dapat kita lihat pada gambar di bawahnya ya. Yang selanjutnya saya akan menerangkan tentang macam-macam rumus kubus. Yang pertama ada luas permukaan kubus dengan rumus L sama dengan 6 kali sisi pangkat 2. Yang kedua ada diagonal bidang atau sisi kubus ds dengan rumus S akar 2. S itu menunjukkan rusuk atau sisi kubus. Yang ketiga ada diagonal ruang kubus, yaitu dengan rumus 4 kali S akar 3. Yang keempat ada volume kubus, yaitu dengan rumus S pangkat 3. Yang kelima ada diagonal bidang atau sisi seluruhnya kubus dengan rumus 12 kali S akar 2. Yang keenam ada luas bidang diagonal kubus atau BD dengan rumus S2 akar 2. Yang ketujuh ada keliling kubus atau K dengan rumus 12 kali S. Yang kedelapan ada diagonal ruang, yaitu DR dengan rumus S akar 3. Dan yang terakhir, yang kesembilan ada luas bidang diagonal kubus seluruhnya atau BDD dengan rumus 6 kali S pangkat 2 akar 2. Demikian pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.